Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Kuster Tirambang yang akan membawa kita bersama pada hari ini, Kamis 19 Desember tahun 2024, melewati renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Dan nas yang akan kita renungkan bersama pada hari ini yaitu dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 34. Bapak Ibu boleh membacanya di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu mengikuti layanan renungan harian ini. Saudara, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang makasih, bimbing, pimpin, tuntun kami dengan roh-Mu saat ini. Mampukan kami untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan dalam hati kami, seraya firman Tuhan hari ini menjadi kelengkapan bagi kami untuk menjalani kehidupan dalam seluruh tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kehidupan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, apa yang membedakan antara perjanjian Allah yang lama dan perjanjian Allah yang baru? Baik perjanjian Allah yang lama maupun perjanjian Allah yang baru, perjanjian ini dibuat dan diinisiasi dari Allah sendiri. Ada apa dengan perjanjian lama sehingga Allah membuat dan mengadakan perjanjian yang baru bagi umatnya, atau membaharui janji yang lama menjadi janji yang baru? Bapak Ibu, mari kita perhatikan dan dalami bersama baik perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu janji Allah. Perjanjian Allah yang lama itu ditujukan untuk umatnya Israel, dan itu termuat, tercakup, dan tertulis dalam apa yang disebut sebagai Taurat, yang di dalamnya ada 10 perintah firman-Nya. 10 perintah itu harus ditaati dan dilakukan dengan setia. Tetapi persoalannya, umat Israel tidak mampu melakukan apa yang ada dalam 10 firman Tuhan itu. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dalam perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang itu, Musa sebenarnya tidak pernah berhenti untuk mempercakapkan dan memperkatakan 10 firman Tuhan itu, agar umat Tuhan selalu dituntun, selalu dipimpin, selalu dipelihara. Jalan perjalanan yang panjang itu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Umat Israel melakukan sebagian, tetapi bagian lain mereka tinggalkan. Artinya, apa yang diminta oleh Allah atau apa yang dikehendaki Allah tidak mampu mereka lakukan. Karena itu, hal itu menjadi perbantahan bagi umat Tuhan. Bukan justru membawa mereka kepada keselamatan, tetapi justru semakin membuat mereka jauh dan berbantah dengan Tuhan karena ketidaksanggupan mereka melakukan isi dari 10 firman Tuhan itu. Perjanjian baru atau perjanjian Allah yang baru dan perjanjian Allah yang lama itu dibuat Allah kembali dengan membaharui janji-janjinya. Perjanjian Allah yang lama ditulis pada loh batu, tetapi perjanjian Allah yang baru itu ditulis dalam hati dan batin umatnya. Kita bisa membaca ayat 33. Perjanjian Allah yang baru merupakan penggenapan dan penyempurnaan apa yang tertulis dalam perjanjian Allah yang lama. Ayat 34. Bapak Ibu, konteks teks nas ini
ini lebih jauh berbicara mengenai masa depan umatnya dan orang percaya. Itu berkaitan dengan pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup kekal yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. 10 firman Tuhan atau 10 perintah dalam bagian Taurat cenderung menjadi hal-hal yang membuat umat justru melakukan kesalahan. Tetapi di saat perjanjian baru dibuat Tuhan, maka perjanjian baru penggenapan dan kelengkapan dari semuanya. Perjanjian Allah yang baru, perjanjian yang benar-benar dapat menuntun umat, membawa umat untuk dapat melakukannya. Saudara, Bapak Ibu para pendengar renungan harian Pesawat GKI Pulang Pisau dimanapun berada, oleh karena itu Allah membarui janjinya itu merupakan tindakan Allah yang memungkinkan umatnya tidak saja kenal tetapi sungguh mengenal Taurat yang hidup, yaitu Mesias atau Yesus Kristus Sang Juru Selamat dari Allah dalam rupa yang sempurna dan kekal. Melalui firman Tuhan ini kita dituntun, terlebih saat ini kita merayakan Minggu Adventus dan merayakan Natal, maka biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa hadir melewati lahirnya Sang Juru Selamat yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa melengkapi hidup dan kehidupan kami, agar kami dapat melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami hari ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus kepada jemaat GKI Pilang. Tuhan memberkati majelis pekerja harian dan seluruh penatua diakon dan seluruh jemaat Tuhan, agar melewati pelayanan jemaat Tuhan akan senantiasa dibangun dalam kekuatan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu di Jemaat GKI Pilang dan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Amin.